Semua pakai masker ya, sorry ya. Ada yang enggak. Ibu Panggabean juga pakai masker. Satu-satu ya. Bu Mindo, Opung, ya, Opungku itu. Bu Hana cantik. Ibu tadi ya Bu Koni, ya. Kalau ini sih kenal banget nih, Bu Dona, Bu Silalahi. Ya. Tapi aku sendiri nggak ada. Kelihatan? Saya kelihatan, ya. Oh iya, ya. Gak apa-apa, dilanjutin aja. Dilanjutin tapi buka masker ya. Buka dan pakai, tadi kan pakai, sekarang buka. Oke. Penggapian dulu. Halo Mami. Ini si cantik nih. Ya, benar kelihatan cantik kalau begini. Ya. Halo. Ya. Saya tadi apa pakai masker ya? Pakai Kolinang ya? Ya, saya tadi pakai masker ya? Iya, baru pakai. Berarti kelihatan nggak, Mam? Nggak pakai masker? Oke, sebentar lagi. Ada ternyata, satunya Bapak nggak ada. Oke. Salam dulu ya, salam dulu. Salam dulu, ya. Beda kok. Tapi beda kan baru. Kirain artis Korea tadi. Penampilan gua dari Korea. Kirain artis Korea. Penampilannya sih sudah lama. Karena hari ini masih suasana tahun baru. Masih ada. Jadi sambung 70 ya? Iya betul. Yesus, pasti bisa ya. Tadi di grup kan saya sudah share ya, pasti bisa, ini gampang banget. 2 menit lagi, kita belajar on time, belajar sabar. Minum ya Bu, biasanya WL-nya minum. Sama suaranya. Kebanyakan nyanyi kemarin. Ibu siapa, Pak? Koni. Koni. Enggak jauh-jauh. Masih Masih ngambur sama aku. Oh, Makanya tapi tadi tinggal di mana ya? Swadaya. Oh, Swadaya. BKT. BKT. Bukan BKT-nya. Kalau orang nggak tahu Swadaya, ngomong bilang aja BKT ya. iya tahu. Swadaya Raya. Kesana lagi. Salam Bapak Ibu. Salam. Bagus banget sih. Salam Bapak Ibu. Salam. Itulah eklesia, ya. Kalau eklesia itu harus, walaupun kita dikatakan lansia, kita dikatakan usia indah, tapi semangat kita tetap 45. Amin. Ya. Kita salam baku dapa, yang Manado pasti tahu, ya. Kita selamat berjumpa di tahun 2024. Apa kabar ibu-ibu, bapak? Luar biasa. Bersama siapa? Yesus. Oh, bersama Yesus luar biasa. Ya, kita sungguh-sungguh mempunyai suatu kerinduan untuk eklesia ini tetap bangkit. Eklesia tetap berjalan.
Amin. Karena bagaimanapun juga eklesia ini usianya luar biasa. Kemarin sudah 39. Ya, saya hitung ya Bu Hana. Kemarin yang di tahun 2023 berapa? Kok beda-beda sih, saya malu nih. Lupa. Tapi kalau seingat saya kemarin kita memang agak beda selisih 1-2 karena pertemuan Natal waktu itu udah 38, 39 ya. Tapi kita tetapkanlah kira-kira berapa? Oh nanti ibu bikin catatan, terus nanti ibu tolong di-share ya. Oke, mari kita mulai, kita akan berdoa dulu Bapak Ibu. Bapak terima kasih pada siang hari ini Bapak sudah mempertemukan kami. Sungguh-sungguh merupakan suatu hal yang luar biasa bahwa penyertaan Tuhan sempurna mengiringi kami dari rumah kami, dari keluarga kami sampai ke tempat rumah hambanya Bapak Pendeta Parda dan Ibu. Kami tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan saat ini apabila ada virus, ada bakteri apapun bentuknya, kami ikat kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus. Semua kami eklesia, ibu-ibu dan keluarga sehat, katakan amin. Terima kasih Bapak, kami juga sungguh-sungguh siang hari ini rindu Tuhan untuk memperingati atau masuk di tahun 2024 dengan sukacita Bapak. Bahwa peringatan kelahiranmu ada setiap saat, ada di hati kami setiap hari. Saat ini kami jumpa Tuhan dengan saudara-saudara kami Bapak untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau pada siang hari ini. Tutup bungkus kami rapat-rapat. Tuhan, biarlah Kau saat ini ada di tengah-tengah kami, kuduskan, sucikan roh tubuh jiwa kami, pikiran kami, perkataan kami. Juga apapun Tuhan yang terjadi di sekeliling kami, Engkau sudah lebih dahulu menguduskan, menyucikan juga tempat tinggal hamba-Mu Bapak Parda, juga Mbak yang ada kerja di sini, anak-anak kami Tuhan yang ada di sini, semua kami serahkan di dalam tangan-Mu, juga anak cucu mantu kami yang kami tinggalkan, juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih kami memulai ibadah kami Tuhan, Engkau berada di tengah-tengah kami, juga malaikat-malaikat kudus-Mu sudah bersama kami untuk siap memuji menyembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom Ibu. Oh salam. Ibu. Oh iya. Ibu Ica. Ya Ibu, tapi luar biasa kita bisa ketemu. Ayo silakan. Halo. Ya. Shalom Ibu, Bu Hermina ya, kita akan pertama kali kita akan memuji Tuhan Yesus Raja Damai ya. Pasti ibu-ibu bisa lah. Kita ini orang yang suka menyanyi ya. Oh Yesus, Engkau Raja Damai. Yesusku dengan mesra ya, bahwa benar-benar Yesus sudah datang ke dunia untuk apa? Yesus turun ke dunia untuk apa Ibu Bapak? Ini loh, kau turun ke dunia selamatkan manusia. Ibu, salam. Oh Oma, yuk kita lagi ya Oma ya, biar Oma juga bisa lagu ini ya. Haleluya. Sekali lagi ya.
masih semangat tapi mengalun. Engkaulah Raja damai, Raja damai, kau turun ke dunia, selamatkan manusia, manusia. Oh Yesusku. Saya undang Bapak Ibu, Ibu-ibu pada berdiri ya, supaya suaranya lebih keluar. Haleluya. Sembah kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Mari berhimpun dan saling berdiri ya. Ayo. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Udah tak adepin ke Pak Parda aja. Sebab kalau kita tidak dokumentasikan, kita nanti menyesal. Karena ibu-ibu sekarang ini wajahnya cantik-cantik. Nah, kalau kemarin ada pendeta, salah satu pendeta ya, di usia lansia, katanya kita jadi Nelly. Setuju nggak? Enggak loh, ada yang enggak. Nelly itu apa, Bu? Lincah. Ibu lincah enggak, Bu? Haleluya, Ibu Eko masih. Bu Eko itu. Haleluya. Jadi memang benar-benar ya, kalau kita menghayati lagu ini, kita selalu pengen berhimpun, kita selalu kepingin ke tempat Pak Parda, atau nanti mungkin ke tempat Bu Eko ya, untuk bulan depan ya. Jadi ya nggak apa-apa Ibu ya, nanti pasti Tuhan siapkan waktu ya. Ya, shalom. Masih ditunggu. Ayo Ibu Asri. Ya, Bu Bakara. Ya, Tuhan berkati Ibu datang. Ya. Ya, luar biasa Ibu ya. Bentar ya. Iya. Oh, kurang ya tempatnya ya. Halo. Oh, Ibu Lika. Ya, Ibu Lika luar biasa. Iya, tidak apa-apa. Traffic sebentar. Iya. Udah kangen banget aku. Ih, bisa dah. Selamat tahun baru Ibuku. Ya. Kita kangen-kangenan ya Ibu Bakara. Kangen kita Ibu. Saya masih tetap mau ibu-ibu berdiri biar sehat ya, karena di dalam tubuh yang sehat, jiwa kita, roh kita juga sehat ya kan. Makan apapun oke, tapi tidak boleh over ya. Harus kita benar-benar, kalau perlu ditimbang katanya ya, bukan badannya aja ditimbang Oma ya. Oke, kita lanjutkan ya Ibu ya. Kita sudah masuk di dalam pujian ya. Oke, setelah ini dia lahir untuk kami.
Kalau ibu yang masih kuat berdiri, saya persilahkan berdiri. Tapi kalau yang harus duduk, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa Oma, ya. Soalnya lagunya gembira. Mami-mami yang cantik, kita rindu ya kesaksian ya. Saya lama banget tuh nggak dengarkan ibu-ibu kesaksian. Padahal ibu-ibu pasti punya kesaksian yang hebat-hebat. Tapi kali ini karena kita kan komitmen jam 3 lebih sedikit kita sudah akhiri. Jadi sebaiknya kesaksian itu singkat, padat, jelas dan memberkati. Amin ibu-ibu? Amin. Oke. Siapa yang rindu untuk menyaksikan? Kayaknya ibu masih bisa ya Bu Aja? Bu Ica masih bisa? Boleh? Duduk aja ibu, duduk. Iya. Iya, siap.
di sini bisa tolong mama jalan. Oke, itulah saya saksikan bagaimana baiknya Tuhan terhadap saya dan anak-anak, luar biasa. Mobil hilang, motor hilang, semuanya yang ada cuma yang dari atas. Tapi hati saya besar. Amin. Baik. Ada berapa pendeta yang bantu saya dalam doa. Ibu tidak Memiliki kesaksian di sini ya. berdoa. Kesaksian habis ini. Terima kasih pendeta, terima kasih. Itu yang menguatkan saya. Luar biasa. Tepat-tepat saya tidak bisa tidur malam 2-3 jam. Anak-anak tak tahu. Maka saya susah berapa. Sekarang agak berat saya jalan ya. Cuma itu aja. Terima kasih. Saya juga bersyukur kepada Tuhan. Saya boleh datang ke sini lagi untuk itu kepada Iglesia. Amin. Ya. Hati saya di Iglesia. Dan ada mama berikan buku yang setiap kali saya baca. Kita tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggal. Amin. Ya. Ibu bisa tahu acara ini dari siapa? Saya kemarin Oh, ya ya ya. Terima kasih. Ya. Luar biasa, terima kasih. Ya. Tuhan Yesus ya. Ada waktu selanjutnya Ibu Lika, kita sudah lama masih ada. Tadi katanya udah selesai. luar biasa. Tuhan Yesus Amin. luar biasa. Ya. Ya, ya. Haleluya. 85 Oma. Oh, 85 ya. Opung, Luar opung. biasa. Paling senior ini. Opung atau Oma? Oma. Oma ya. November lalu ya. Kalau mama dulu berangkat umur berapa? Mama 84. Puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Ya kasih kemuliaan buat Tuhan. Berarti ini masih belajar Ya, kita masih remaja loh dibandingkan sama Oma ya. Waduh, luar biasa. Udah lama bertahun-tahun. Silakan Ibu ambil kesaksian ya. Shalom. Cuma hari ini kita harus menjalankan dua keliling Nusantara.com. Oh iya. Jadi akhirnya kan kita mesti doa dulu supaya selesai. Itu kan kalau nanti selesai begini nanti sudah ada sore ada repotan, ada yang mau mengantar. Jadi kami terlambat ya, bukan karena keinginan kami tapi karena memang ada tugas yang harus kita lakukan. Nah, saya mau saksi apa ya? Puji Tuhan kita sudah di tahun 2024 dan senang sekali bisa ketemu dengan ibu-ibu. Memang terus terang rindu sekali karena saya juga merasa persekutuan ini luar biasa, membangkitkan kita dalam komunitas usia kita ini kan harus saling ketemu ya. Dan sampai kita sendiri-sendiri semua kita bisa pikun. Tapi kalau ketemu begini bisa ngobrol, bisa saling berbagi, itu penting sekali. Karena pertemuan antara usia-usia seperti ini nih sangat Tuhan menambah setahun usia saya tanggal 13 Januari
Iya. pas 77 tahun. Angka yang paling bagus di dalam Alkitab 77 sempurna. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih beri kesehatan yang sempurna juga. Kemarin lab saya bagus semua kata dokter. Jadi ibu kembali 6 bulan sekali ya, nggak usah 3 bulan, nggak usah tiap bulan. Puji Tuhan, semua itu dari Tuhan. Tuhan beri saya tubuh yang sehat, anak cucu saya sehat semua, dan anak cucu senang sekali. Opung katanya, Opung umur 77. Perasaan itu mulai ya saya ya. Setelah sekian lama, tapi yang terakhir kemarin di rumah saya ya, waktu kita menonton. Jadi ya memang itu baiknya Tuhan Yesus ya, kita dipertemukan kembali, terus ketemu lagi dengan wajah-wajah baru, kenalan. Memang kami minta maaf, saya dengan juga seolah-olah lupa ya, nggak datang sekian lama. Tapi ya mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan sih, senantiasa Tuhan itu memberi waktu sebenarnya, tergantung kitanya saja ya. Ya nanti saya tidak berjanji, tapi di dalam hati saya ini memang sudah ada keinginan untuk kembali lagi seperti semula, beribadah persekutuan doa di Indonesia. Doakan saya, walaupun saya masih muda, termasuk muda yang 8 tahun, tapi kondisi saya sekarang agak rentan. Kaki saya sudah kena asam urat, jadi agak susah-susah sedikit. Jadi ya mudah-mudahan Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Kita semakin panjang umur seperti usia ulang tahun kita. Opung katanya, aduh kita semua opung aja, jangan opung-opung. Kalau opung-opung bisa double nanti tugas kita. Ya udah jadi MC ya, ngomong cucu. Ada lagi Bu? Bu Koni mau bersaksi. Siapa dulu? Sweet aja, sweet. Oke, Bu Mindo ya. Silakan Ibu. Salam. Selamat datang, selamat bergabung dengan Eklesia. Sebelumnya saya mengucapkan dulu ya selamat Natal dan tahun baru. Amin. Saya Koni, orang baru. Mungkin ibu pernah melihat saya. Saya kenal ya. Jadi saya datang ke sini karena ya Tuhan yang menuntun saya. Amin. Jadi kemarin saya Sama Bu Dona. jadi saya tahu ya, jadi kita ini apa jalannya Tuhan gitu. Jadi waktu itu saya kan duduk nih bertiga, ada satu temannya saya makan rumah program, saya duduk sebelah sini, saya duduk. Tuhan ya, selamat datang Ibu Koni. Iya. Inilah kita keluarga Eklesia ya Bu. Iya. Jadi Eklesia ini tempat pengulitan Bu di sini. Kalau Ibu punya kulit tebal, nanti sama Pak Pendeta tuh dikulitin Ibu supaya bersih ya. Kalau kita mau makan kacang tanah emang langsung sama kulit kan, nggak dikulitin dulu Bu supaya nanti hasilnya bagus. Demikian juga Ibu nanti datang lagi. Enggak, bulan depan di rumah saya. Oh boleh. Luar biasa. Sherlock ya Bu, Sherlock. Terima kasih. Tiap sebulan sekali banyak. Ya betul. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 1 bulan 2 kali Bu. 1 bulan Ada 5 Ya. minggu 3 kali. Iya. Tapi kalau cuma 4 minggu 2 kali. Jadi berarti. minggu pertama, ketiga, dan kelima. Ya. Jadi saya ikutnya yang ke Ya dua-duanya Bu. Kalau bisa dua-duanya. buat di rumah saya dan Iya kan? perkenalan. Bu Koni itu menjadi berkat. Karena apa? Eklesia ini selalu berdoa Bu. Ya,
karena COVID, kita nggak nyalain COVID ya, tetapi era pandemi memang eklesia yang rata-rata memang sudah usia indah ya. Jadi ada yang mungkin beliau sudah tidak kuat ya, soalnya hampir 3 tahun ya Bu Ana ya, kita di penjara di rumah oleh COVID bukan pemerintah, tapi kami tetap berdoa eklesia ini harus tetap eksis ya, karena Ibu tahu nggak ini sudah berusia berapa? Tuh 36 tahun bulan Mei ya. 37 ya Bu tahun ini ya. Nah Bu Koni 37 tahun. Oleh sebab itu kalau kita punya anak, kita sudah punya cucu eklesia ini. Ya Bu ya. Ya. Saya persilahkan satu lagi masih saya kasih kesempatan sebelum kita firman Tuhan. Oke Bu. Terakhir. Dulu dari dulu saya katakan itu memang di eklesia itu saya baru aktif sekarang karena saya pada saat itu masih aktif jadi dulu SMP 255 sebelumnya tahun 95 sekarang saya sudah 3 tahun ini pensiun. Ibu Semangat. yang sudah lama, terutama Ibu Ice ya, karena tahun lalu saya pernah teleponan sama Pinkan, lama juga dia cerita apa yang terjadi di Ibu ya, dan senang hari ini melihat kita semua berkumpul. Ada Oma Ruth juga, ya puji Tuhan Oma. Udah berapa Oma? Tambah, Oma Ruth juga tambah gemuk saya lihat. Ya, Seger. puji Tuhan ya. Sesuai firman Tuhan katakan sudah tua dan gemuk-gemuk katanya. Ya itu ada firman Tuhan yang mengatakan seperti itu ya. Jadi memang kita sehat semua. Amin. Baik, saya ingin kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15. Yohanes 15. Sudah dapat semuanya? Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Oke, kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 1, ibu-ibu baca ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat 8 ya. Judul di Alkitab kita pokok anggur yang benar. Dapat? Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang-orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, terima kasih. Tema hari ini yang saya membagikan berjudul berbuah banyak. Ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan gambaran kepada murid-muridnya bagaimana sih kita nih sebagai murid-murid, sebagai anak-anak Tuhan bisa mengalami kehidupan rohani yang terus bertumbuh dan berkembang dengan baik sehingga akhirnya berbuah banyak. Nah, mungkin kita di sini kan rata-rata usianya sudah ya ibu-ibu tadi kesaksiannya sudah 60 ke atas ya. Yang masih 60 ke bawah ibu satu. Nah, sama saya juga sama istri masih 60 ke bawah. Jadi kita kelompok minoritas di sini. Ya. Karena yang lain rata-rata sudah 60 ke atas. Nah, pertanyaannya adalah begini.
bagaimana kita di dalam hari-hari hidup kita ke depan? Kita kan nggak pernah tahu Tuhan panggil kita kapan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana hidup kita bisa bertumbuh dan berbuah? Berbuah artinya sesuatu yang kita hasilkan dalam hidup ini, yang baik, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, kita belajar beberapa poin dari pembacaan firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa Tuhan itu menghendaki kita berbuah, atau dalam bahasa lain berhasil. Ya, sebenarnya Tuhan tidak pernah merencanakan hidup kita tuh gagal, ya. Hidup kita tuh terpuruk, ambruk, susah sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai keturunan kita semuanya hidupnya susah. Enggak. Bukan itu rencana Tuhan. Sebaliknya Tuhan ingin kita berbuah. Di dalam ayat tadi dikatakan bahwa Bapakku adalah pengusahanya. Akulah pokok anggur, kata Yesus, dan Bapakku lah pengusahanya. Ya, kata pengusaha ini bisa juga diartikan pebisnis. Ya. Jadi Bapak itu seorang pebisnis. Saya mau tanya, kalau pebisnis itu pernah nggak dia menginginkan sebuah kerugian? Tidak. Nggak ada orang membangun bisnis lalu bercita-cita nanti suatu hari saya akan rugi. Enggak. Selalu seorang pengusaha justru dia menginginkan untung. Ya. Jadi jangan heran kalau pengusaha maunya untung mulu, ya memang itu pengusaha. Ya. Begitulah cara berpikir seorang pengusaha. Jadi Bapak pun sebetulnya menginginkan sebuah keberhasilan di dalam apa yang dia kerjakan, yaitu dalam hidup kita ini. Kita ini kan disebut sebagai ranting. Yesus adalah pokok anggur. Berarti Tuhan mau pohon anggurnya menghasilkan buah. Pohon yang menghasilkan buah itu di mana? Ranting, bukan pohonnya kan? Ranting itu menghasilkan buah. Jadi Tuhan menginginkan hidup kita ini berhasil, dengan kata lain berbuah. Nah, itu sesuai dengan apa yang juga Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Coba kita baca. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Silakan baca, yang sudah dapat boleh. Ya, silakan Ibu. Ya, Tuhan merancang dalam hidup kita, dikatakan di sini, rancangan damai sejahtera, rancangan yang memberi harapan masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan mati muda. Yeremia 29 ayat 11. Tapi kita tahu bahwa di dunia ini selalu ada pihak ketiga, itu iblis. Dialah yang selalu berusaha untuk menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tapi percayalah, firman Tuhan mengatakan, rancanganku atas hidupmu adalah rancangan keberhasilan. Rancangan supaya engkau mengalami damai sejahtera. Makin kita bertambah usia, ya, lagi kita udah di atas 60-70, kan kita mau makin dekat menghampiri Tuhan. Ya. Hidup kita tuh harus mengalami damai sejahtera yang makin bertambah-tambah. Jangan biarkan makin tua kok makin pusing saya, makin tua makin ruwet. Enggak, jangan pernah izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Jangan biarkan iblis merusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Walaupun iblis sedang berusaha, tapi kita harus melawan. Kita harus kata, tidak, hai iblis, engkau enyah. Saya ingin mengalami hidup yang berbuah dalam hidup ini. Nah, yang kedua, kita lihat dari apa yang Yesus katakan tadi, bahwa Grab pulangnya kalau ada barengannya jalan. Bu Lika apa sih Bu Tara ya?
Halo, Bu Eko. Pak Eko, Bu Eko di sini di Eklesia ya. Nanti pasti.